Selamat siang, perkenalkan nama saya Apriliana Wayurtanti dari Cikarang. Pada siang hari ini saya akan coba menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan pada anak. Bisa dilihat pada slide. Apa sih sebenarnya perkembangan anak itu? Jadi perkembangan anak merupakan suatu perubahan yang bersifat baik kualitatif maupun kuantitatif, yaitu baik jumlah maupun kualitasnya. Kemudian perkembangan merupakan bertambahnya kemampuan atau skill dari struktur fungsi tubuh yang lebih kompleks sebagai hasil dari proses suatu kematangan atau maturitas. Kemudian selain itu, ada juga beberapa yang menyatakan bahwa perkembangan merupakan sesuatu yang menyangkut diferensiasi dari sel tubuh, kemudian jaringan tubuh, organ, dan sistem organ yang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya. Kemudian perkembangan juga termasuk perkembangan kognitif, bahasa, gerak, emosi, dan perkembangan perilaku yang merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Nah, perkembangan anak yang sangat menonjol selain perkembangan fisik, yaitu perkembangan mental, emosional, dan kecerdasannya. Perkembangan ini biasanya sangat terlihat sejalan dengan prestasi atau pendidikannya di sekolah. Dan ada beberapa faktor yang diketahui dapat mempengaruhi perkembangan pendidikan seorang anak di sekolahnya. Salah satunya adalah faktor genetik, kemudian faktor bakat yang ada kaitannya, kemudian faktor lingkungan maupun faktor ekonomi. Nah, untuk faktor genetika dan bakat ini ada beberapa teori-teori yang berkembang saat ini. Yang pertama adalah nativisme, di mana perkembangan seorang anak ditentukan oleh pembawaannya atau gennya. Kemudian yang kedua yaitu naturalisme yang disampaikan oleh J.J. Rousseau, yaitu anak lahir dengan sifat-sifatnya sesuai dengan alamnya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu predestinasi atau predeterminasi, yaitu merupakan perkembangan anak ditentukan oleh nasibnya. Nah, apabila kita mengamati di alam sekitar, ada banyak sekali persamaan maupun perbedaan yang terjadi pada makhluk hidup. Persamaan dan perbedaan ini biasanya terjadi antara induk dengan keturunannya atau antara orang tua dengan anak-anaknya. Misalnya dalam satu keluarga, dapat kita temui adanya persamaan maupun perbedaan sifat yang tampak maupun tidak tampak dari orang tua maupun anaknya. Sifat yang tampak ini misalnya adalah dari bentuk tubuh, bentuk wajah, kemudian warna rambut, jenis rambut, warna mata, dan lain sebagainya. Sedangkan sifat yang tak tampak ini biasanya merupakan kecerdasan, bakat, suara, maupun golongan darah. Lalu mengapa sebenarnya sifat-sifat orang tuanya ini dapat diturunkan pada anaknya? Sebenarnya penurunan atau pewarisan sifat-sifat ini terkait pada suatu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, di mana bagian dari sel yang sangat berpengaruh terhadap pewarisan sifat adalah terdapat pada inti selnya. Di dalam inti sel tersebut terdapat suatu bagian yang disebut kromosom yang merupakan benang-benang halus yang merupakan faktor penentu dari sifat keturunan. Dan di dalam kromosom tersebut juga terdapat suatu substansi yang menentukan pembawaan dari sifat-sifat keturunan tersebut, yang merupakan suatu senyawa kimia yang disebut sebagai gen. Jadi, baik kromosom maupun gen, keduanya merupakan faktor yang sangat penting yang dapat mengendalikan sifat-sifat pewarisan induk pada anaknya. Kemudian selain faktor genetik maupun bakat tadi, suatu perkembangan pendidikan anak juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Ada beberapa pendapat yang menyatakan, yaitu yang pertama teori tabula rasa atau John Locke, di mana anak dilahirkan dalam keadaan bersih, tidak ada pembawaan apa-apa seperti selai kertas yang masih kosong. Kemudian yang kedua adalah Immanuel Kant, di mana menyatakan bahwa manusia tidak lain adalah hasil dari pendidikan. Oleh karena itu, berarti bahwa pendidikan sanggup membuat manusia dalam bentuk yang bagaimanapun juga. Nah, faktor lingkungan yang mempengaruhi ini sangat banyak sekali.
ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pranatal, di mana, ini, sangat berpengaruh dari, gizi pada saat ibu, mengandung janin. Kemudian, stres, kemudian imunitas ibu hamil, dan lain sebagainya. Kemudian perinatal, di mana masa ini adalah masa antara 28 minggu dalam kandungan hingga 7 hari setelah melahirkan, proses tumbuh kembang otak. Kemudian pasca natal, di mana pasca natal ini adalah faktor yang mempengaruhi ketika anak sudah dilahirkan ke dunia, dan ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah faktor biologis, misalnya adalah gizi, perawatan kesehatan, kemudian faktor lingkungan, seperti sanitasi, cuaca, maupun faktor psikososial. Ini banyak sekali, stimulasi, motivasi belajar, kemudian kelompok sebaya, kemudian pendidikan di sekolah, interaksi dengan orang tua, dan cinta kasih dari orang tua atau keluarga terdekatnya. Kemudian juga faktor keluarga dan adat istiadat. Faktor keluarga ini juga sangat bervariasi. Di antaranya adalah faktor ekonomi keluarga, kemudian pendidikan orang tua, jumlah saudara, dan pola pengasuhan di dalam keluarga tersebut. Nah, kemudian dari faktor genetik dan lingkungan tersebut ada teori konvergensi, di mana teori ini adalah menguatkan dari keduanya, yang menyatakan bahwa kecerdasan anak 70% dipengaruhi oleh genetik dan sisanya 30% dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi baik faktor genetik maupun faktor lingkungan, keduanya ini sangat berpengaruh pada kecerdasan anak yang secara otomatis akan mempengaruhi kualitas pendidikannya di sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan pendidikan pada anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi faktor genetik termasuk bakat di dalamnya, kemudian faktor lingkungan dan juga faktor ekonomi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan bisa digunakan untuk apa namanya, untuk pengetahuan lebih lanjut. Terima kasih.